warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi pada podcast kami. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang fokus terhadap diri Anda sendiri, bukan pada orang lain. Mungkin dari Sulfa dulu nih. Menurut Sulfa, bagaimana sih prinsip sederhana namun powerful yang dapat mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya? Oke Wanda, kita ambil contoh apa dulu ya? Oke, kita ambil contoh yang kecil dulu nih. Mungkin yang pertama tentang waktu kali ya. Waktu. Nah, contohnya nih, pentingnya datang lebih awal di setiap pertemuan atau janji gitu. Nah, kita semua kan udah tahu lah ya kalau waktu itu menjadi hal yang berharga atau kayak sesuatu yang tidak dapat diulangi. Nah, ada juga yang bilang kalau waktu itu adalah uang. Nah, iya kan? Kita udah gak asing lah sama istilah itu. Bisa sih kita kayak mendapatkan kembali peristiwa yang kita alami seperti waktu sebelumnya. Nah, namun tuh kayak feel-nya tuh belum tentu berbeda kan, Wan? Nah, konteksnya di sini kita kayak datang lebih awal dalam sebuah pertemuan. Itu bukan hanya tentang tentang ketepatan waktu, tetapi juga sebagai tanda penghormatan juga kan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Kayak misalnya nih ada orang yang gak menghargai waktu. Jadi kita dulunya awalnya yang kita excited banget, kita gara-gara ada orang yang suka ngaret, yang gak bisa menghargai waktu, kita tuh jadinya jadi bete sendiri gitu kan. Iya, bener banget sih Sulfa. Ketika kita datang lebih awal itu, tentunya kita udah menunjukkan bahwa kita telah menghargai komitmen yang sudah kita buat dan mempertimbangkan waktu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pasti kita pernah dong berada dalam situasi atau keadaan di mana di dalam setiap pertemuan itu pasti ada aja seseorang atau beberapa orang yang datang terlambat kan? Siapa sih yang gak kesel kalau begitu? Nah, bener sih Wan. Aku tuh kadang kayak kesel banget gak sih sama orang-orang yang seperti itu yang kayak cukup merugikan kita. Kayak bukan hanya waktu yang tertunda, tetapi mereka juga dapat mempengaruhi lingkungan atau mood seseorang yang awalnya terlihat sangat baik, yang aku udah katakan, yang tadi aku bilang kan, yang awalnya kita udah excited, udah semangat, jadi mood kita tuh jadi berantakan, jadi bad mood, begitu. Bener banget. Memang penting sih buat kita untuk menghargai setiap waktu yang kita miliki. Kita tuh harus membiasakan diri datang lebih awal. Kita juga perlu berkontribusi untuk menjadikan suasana harmonis positif dan interaksi yang produktif. Nah, datang lebih awal ini juga tentunya memberikan kita banyak keuntungan, seperti memungkinkan kita untuk mempersiapkan pikiran, psikis, dan berada dalam pola pikir yang benar untuk apa yang ingin kita sampaikan nantinya. Nah, iya Wan, kita tuh dengan begitu tentu dong kita bisa memulai dengan baik, bebas dari stres karena khawatir terlambat ataupun buru-buru. Mungkin kita lanjut ke pembahasan yang itulah ya, dari segi penampilan. Ya, betul. Menurut aku sih Wanda, penampilan itu ya sangat berpengaruh sekali. Menurut aku sih penampilan itu mempengaruhi kita dalam persiapan untuk melakukan sesuatu dari sudut pandang orang lain. Seperti kita melihat pakaian seseorang yang rapi, melihat pakaian seseorang yang bersih, yang wangi, yang cukup terlihat baik itu kan menjadikannya tuh kayak lebih percaya diri kan, dan tentunya memberi pesan profesionalisme lah dan meningkatkan harga diri kepada seseorang, kepada orang lain itu. Iya, dan sebaliknya juga kan Sulfa. Seseorang yang penampilannya kurang baik itu tentunya rasa percaya dirinya juga kurang. Orang-orang juga mungkin sebagian pasti ada aja yang memandangnya tampak tidak siap dan tidak tertarik. Nah, dengan adanya penampilan baik ini menjadikan cara sederhana yang efektif buat kita untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa
kita itu pantas loh mendapatkan yang terbaik, peluang terbaik, pengalaman terbaik, dan versi terbaik dari diri kita sendiri. Oke. Nah, dari tadi kan kita membahasnya juga ke arah tentang kepercayaan diri nih, Sulfa. Tentunya, yang menjadi objek adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah percaya diri ataukah belum? Dari sudut pandang aku sih Wanda masih banyak banget orang yang jauh lebih menghiraukan pendapat orang lain gitu. Jadi mereka kayak lebih sering membanding-bandingkan diri mereka tuh dengan orang lain. Istilahnya kayak insecure lah, terus mereka jadi overthinking karena omongan orang lain. Nah, yang menjadikan insecure sama overthinkingan mereka itu tuh bikin mereka tuh nggak yakin sama dirinya sendiri. Jadi mereka jadi pemalu, jadi ragu, jadi takut. Nah, mereka tuh nggak berani untuk melakukan sesuatu yang baru gitu. Nah, kayak mencoba hal-hal yang baru yang belum ia pernah lakukan sebelumnya. Jadi dia tuh nggak berani melakukan sesuatu yang kayak di luar interaksi sosial gitu loh. Kayak kenalan sama orang lain tuh mereka malu gitu kan, nggak mau mencoba. Iya, Sulfa. Kalau orang selalu berpikir seperti itu, gimana dong mau majunya? Kapan dong mau maju? Kan pastinya di setiap kehidupan itu tentu ada yang lebih jauh di atas dari kita. Nggak penting juga sih buat ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain. Jadi menurut aku, daripada kalian ngebandingin diri sendiri dengan orang lain, ya mendingan kita ngebandingin diri sendiri yang sekarang sama diri kita yang versi dulu gitu loh. Nah, iya, kayak gitu tuh. Kita tuh kayak harus fokus ke diri kita sendiri juga, kayak bukan ke orang lain mulu. Jadi kayak kita perlu loh mikirin diri kita sendiri. Apa nih hal yang belum bisa kita buat diri kita berkembang? Hal-hal positif apa aja yang sudah kita lakukan dan progres kita dari dulu nih hingga membaik ke detik ini. Nah, oke nih Wan. Mungkin pembahasan kita sampai sini dulu kali ya. Nah, oke. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan yaitu dengan kita menghargai waktu dan berpenampilan baik dalam setiap harinya, kita dapat menunjukkan hal-hal positif tentang karakter dan nilai-nilai pada diri kita sendiri. Iya, dan juga sebagai tanda menghargai waktu untuk kita dan orang lain. Sehingga kita juga dapat menciptakan efek positif untuk meningkatkan interaksi, memperkuat hubungan, dan mempersiapkan diri untuk sukses. Saat kita melangkah maju, ingatlah bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan. Sebuah kesempatan untuk membuat perbedaan dan untuk menunjukkan kesan yang baik dan untuk menunjukkan dedikasi kita untuk menjadi yang lebih terbaik. Oke, jadi jangan sia-siakan waktu yang ada ya teman-teman. Tampilkanlah yang terbaik dari versi kamu sendiri. Buatlah perubahan positif, ya seenggaknya 1% setiap harinya. Nah, oke guys, sekian dari akhir kata kami. Berharap semoga video ini bisa ngasih informasi yang berguna buat kita semuanya. Nah, diambil sisi positifnya aja ya guys. Dadah, Dadah, assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.